kelihatan orang naik sepeda motor kan. Nah itu pakai helm, gambarnya lebah gitu. Akhirnya beralih ke teh. Maksudnya berarti ada tambahan varian teh. Iya, Dan sambil teh jalan itu. itu. Dan teh itu rata-rata menggunakan madu kan kok. Pasti kalau Nah yang itu memang sengaja di ikonik atau memang gimana? Sambil nyoba boleh nggak? Oh boleh. Mana Straw-nya deh? mungkin Ini sedotannya. sedotannya. SBY punya yang juga banyak peminatnya itu original tea. Oke. Original tea itu adalah teh racikan khususnya SBY. Oh ya? Jadi Oh beda. yang kayak ini ya? Original. Ada Ini nggak ya? ya? Ori ya? Hai Sobat Berita Jatim, balik lagi kita di podcast Berita Jatim TV bersama saya Wahyu Hestining Dia. Dan kali ini kita udah kedatangan tamu istimewa nih. Kalau kalian seneng sama minuman-minuman boba, nah ini salah satu juga owner dari salah satu minuman boba yang khas di Surabaya, yaitu Ko Antoni dari SBY. Halo Ko. Halo. Makasih ya udah datang di studio Ko. Iya. Udah siap ini Ko dikulik-kulik sama saya ini Ko. Siap dikulik-kulik. Gimana kabarnya Ko? Baik. Ko, ini kan SBY menjadi salah satu ikonik juga nih di Surabaya untuk minuman-minuman boba juga ya. Dan banyak juga anak-anak muda. Sebenarnya dari Ko Antoni awalnya itu apa sih yang membuat Ko Antoni itu akhirnya memilih untuk bisnis minuman. Nah, ini nih minumannya nih. SBY. SBY nih. Apa nih Ko? Ya, jadi kalau ceritanya sih awalnya dari dulu itu berawal dari kerja sama teman. Terus habis itu bikin kayak es campur gitu sih, es campur durian. Itu awal banget. Terus habis itu ternyata gagal. Biasalah ya. Berapa itu? Itu tahun 2018 2019 lah. Oke, Itu diajakin sama teman, ayo bikin gini. Ternyata aduh nggak jalan, nggak bisa. Akhirnya bubar total. Ya terus pengen tuh apa ya bikin usaha yang kan lagi tren minuman kekinian waktu itu. Jadi mikir apa yang mau bikin minuman tapi yang beda, yang unik gitu kan, yang nggak sama. Nah di kala itu ada minuman boba yang lagi tren. Nah tapi waktu itu juga tak cari apa ya kira-kira yang boba tapi yang beda gitu. Akhirnya pas di jalan raya gitu kelihatan orang naik sepeda motor kan. Nah itu pakai helm, gambarnya lebah gitu. Bumblebee. Lucu banget itu. Sambil bengong gitu loh. Lihat apa ya kok ada helm gambar lebah gitu. Kok lucu banget. Oh apa minuman madu ya? Nah waktu itu belum ada. Maksudnya mungkin pada saat itu mungkin ada, tapi minuman yang lebih ke tradisional ya, ada madunya. Cuman kita kan mau ngemasnya yang minuman kekinian tapi yang based on ingredient-nya itu dari madu. Jadi oke lah dari situ langsung kita gaspol. Bikin logo, cari gelasnya, distributor, cari bahan baku dan lain sebagainya. Berarti dalam artian pada saat itu memang terkonsep all about madu. All about madu pengennya waktu itu. Apa pertimbangannya kok? Atau memang karena kalau dengan varian sugar itu sudah banyak, terus akhirnya memang Koko cari yang lain daripada yang lain atau gimana? Kalau milih madu itu kan selain juga karena healthy drink, terus yang kedua juga kita maksudnya nggak pakai yang sugar yang kadarnya itu bisa berbeda gitu dengan yang madu punya. Dan itu pasti sensasi rasanya pasti beda sama yang pakai gula biasa. Gitu. Untuk first time kan pasti kan ini kan racikannya dicoba satu-satu nih. Satu-satu dicoba. Nah, sampai penuh perutnya. Pada saat itu minuman pertama yang masih diingat sama Koko itu apa yang berhasil akhirnya ini nih takarannya pas nih, ini apa? Tapi sebelum takaran yang pas itu dulu bikin sendiri loh, nyoba sendiri. Jadi serius? beli powdernya, terus kita campur sama madunya. Loh kok nggak enak ya? Nggak ngeblend ya? Dan itu song banget gitu loh. Karena kan pikirannya cuman, oh yaudah cuman ada powder, ada madunya, kita kasih air selesai. Iya. Ternyata visualnya juga nggak bagus gitu kan. Terus rasanya, ya kita nggak tahu mau pakai takaran berapa gram, berapa mili gitu kan. Masih cupu waktu itu, jadi aduh song banget, tapi ya nggak apa-apa. Terus akhirnya cari. Itu kopi awalnya? Oh enggak, itu matcha, red velvet, bubble gum gitu-gitu. Sesusah itu ya kok? Sesusah itu. Waktu itu teh malah belum keluar. Teh belum keluar. Nah,
Tapi setelah habis coba-coba sendiri ya kan, trial and error, Heeh. wah nggak bisa nih, harus harus dikemas dan di apa ya, di R&D-kan dengan yang Mhm. betul Mhm. supaya jadi brand yang baik gitu kan. Mhm. Akhirnya nyari-nyari-nyari, ketemu dengan R&D gitu kan. Mhm. Kita cerita mau gini, mau konsepnya gini, based on ingredient-nya gini Mhm. gitu kan. Nah, terus dia kasih saran juga, teh juga oke loh kalau dikasih ini. Nah, itu Mmm. baru. Tapi basically emang dasar Koko ini suka bisnis food and beverage atau Enggak gimana sih, Kok? juga sih. Cuman apa ya, kalau bisnis F&B itu kan untuk long term-nya orang pasti minum, orang Iya pasti sih, makan bener, gitu kan. heeh. Cuman tinggal kita cari diversifikasinya Mhm. sama keunikannya apa yang kira-kira orang itu tetap mau beli sama brand Oh, oke kita oke, heeh heeh heeh. gitu. Awalnya emang dari situ, Mm-mm. lahirnya dari situ, tapi berakhirnya keterusan ya, Kok, ya? Dan harus berjalan Dan karena harus sudah berjalan. terlanjur Iya dilahirkan. bener, terlanjur dilahirkan, terlanjur jalan, udah dikenal masyarakat, jadi harusnya Harus, harus long time ya, Kok. Terus harus keep akhirnya growing. kan Koko ngomong awalnya kita tuh sulit untuk mengcombine bikin red velvet, Mm-mm. matcha gitu. Koko sempat nggak sih hunting karena kan pasti kan orang yang bisnis food and beverage itu kan bukan hanya stuck di Surabaya ya, dia Mm-mm. pasti akan mencicipi minuman-minuman yang ada di luar kota Surabaya nih. Nah, Betul. kalau dari Koko sendiri pada waktu itu Mm. matcha pasti identik sama Jepang lah ya. Mm-mm. Nah, itu tuh sempet nggak sih kayak Koko hunting ke beberapa kota atau beberapa Mm. negara kayak gitu kok? Mm-mm. Kalau yang pasti sih yang di kota-kota Surabaya dicobain dulu tuh, yang Oke. Yang punya ada brand-brand yang gede punya nih. brand-brand besar itu Mhm. dicobain dulu supaya tahu kira-kira tes kalau brand besar itu kayak Mhm. gimana gitu kan. Nah, kalau yang ngomongin di luar kota ya kalau pas lagi ada Keluar, gawe heeh. ke sana atau lagi liburan, ya kita harus coba supaya dapat Oke. insight, oh Heeh. ternyata matcha tuh atau minuman yang lain Heeh. bisa diginiin atau Oke. dikombinasi gimana, itu juga bisa jadi insight buat kita Mhm. sih. Tapi kalau menurut Koko nih minuman Indonesia sama minuman luar, Hmm. tesnya seperti apa? Sebetulnya mirip, cuman mungkin dari kualitas bahan sama takaran ya. Itu yang bikin Karena beda ya? ya, Heeh. karena jujur li kalau yang teh itu memang kalau punya luar itu lebih apa ya, lebih nendang gitu rasanya. Teh luar ya, Iya 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 teh iya. luar. Yang Karena harus dulu import ya? betul, karena SBY dulu pernah pakai yang memang teh asli dari Taiwan itu. Oh, sempet? Sempet Oh, jasmine tea. oke. Jasmine So, tea. bertahan berapa lama untuk Itu kayaknya sekitar karena kan setahun pasti lebih lah ya. iya iya iya, karena kan Nah, pasti akan ada perhitungan antara harga dan kualitas ya kok betul. kayak gitu. Karena dulu masih idealis kan, pengen, oh ya harus enak, harus Oh yang iya. ini, harus itu Mhm ini. mhm mhm. Ternyata nggak bisa Nggak kayak bisa Mas, gitu. iya iya iya. Ternyata orang lokal ataupun orang Mhm. Surabaya itu nggak harus lihat itu, yang penting mereka enak menurut versinya mereka. Oke, berarti dalam artian dulu tahapan dari SBY itu Mm, awalnya bukan langsung ke tea ya. Jadi Enggak, awalnya ke matcha, red velvet, iya. kopi-kopi? Kopi waktu itu ada, Heeh. tapi belum yang dikhususin binnya harus yang apa gitu kan. Oke, dan akhirnya beralih ke teh. Maksudnya dalam arti ada tambahan varian teh. Iya, Dan sambil teh itu jalan itu. Mm-mm. rata-rata menggunakan madu kan, Ko. Pasti kalau Nah, yang itu itu. memang memang sengaja di Mm-mm. ikonik atau Mm. memang gimana dan tehnya itu sendiri yang bikin beda dari teh-teh yang lain apa? Mm. Yang bikin beda tuh yang pasti kalau dulu dari daun tehnya kita udah beda, bukan daun teh Oke. lokal. Berarti tetap import ya Tetap import. sampai sekarang. Enggak, sekarang sekarang udah lokal. Oke oke Lokal oke. pride kan ya. Ah. Dulu itu yang membedakan daun tehnya itu beda. Oke. Terus kita campur, kalau yang ada menu favorit kita tuh di honey lemon bee tea. Mm-mm, Itu mm-mm, memang ada powdernya, powder lemon mm-mm, tea. Kemudian kita kasih honey. mm-mm, Udah, itu udah beda rasanya. Maksudnya mm-mm. kalau kita ngomong sama di resto-resto yang lemon tea Iya itu iya. beda, karena apa? Karena kita ada additionalnya di honey-nya itu. Dan Oke. itu ngeblend banget dan pas gitu. Oke, berarti memang sengaja di-blend Sengaja bener-bener di blend blend dari segi takaran, kualitas betul, rasa, kualitas bahan betul, juga ya. betul. Oke, oke, Dan oke, sampai oke. sekarang ya Mm. untungnya puji Tuhan karena honey lemon beet itu masih yang teratas gitu di Heeh, heeh. list yang paling banyak Mm, keluar di mm, store. Tapi kalau melihat sekarang itu kan banyak banget nih aku ya Mm. keluar kayak franchise-franchise kayak Oh gini iya. ya. Kalau Ko Antoni sendiri ngelihat Mm-mm. bisnis minuman kayak gini Mm-mm. di Surabaya itu seperti apa sih? Plus minusnya lah. Plus minusnya. Heeh. Kalau franchise itu sebetulnya bagus asal
kita itu udah punya standar yang baku dan itu bisa diimplementasikan serta bisa dikontrol. Oke. Kalau misalkan kita mau franchise tapi nggak kuat di SOP-nya, terus kita Oh. nggak bisa dikontrol evaluasinya, Mm-mm. buyar sih pasti. Mm-mm. That's why sih SBY mungkin belum dan masih akan nggak tahu kapan kalau franchise karena Mm. controlling itu sangat susah. Apalagi kita ngomongin SDM. Iya sih kok, kalau kita bicara SOP kok, bisnis F&B itu Mm, sesusah apa sih untuk mm, bisa apa ya, apa ya, kayak istilahnya kan SOP itu kan memang harus ada ya, tapi betul. untuk konsisten bisa berjalan di Mm. SOP itu seperti apa sih? Itu juga ada keterlibatan dari ownernya. Maksudnya owner si Oh. franchisee-nya itu Mm-mm. pasti mau nurut sama kita atau enggak. Karena kan Mm-mm. kebanyakan franchise-franchise yang di luar itu jatuhnya atau buyarnya Mm-mm. karena mereka nggak ngikut bahan baku yang kita pakai. Jadi Oke. misalkan, oh dia mau ambil yang marginnya lebih gede, jadi dia Mm-mm. pakai bahan yang beda, Mm-mm. yang Mm-mm. lebih murah. Nah, itu juga faktor utamanya dari ownernya. Mm. Yang kedua memang dari SDM-nya ya, Mm-mm. karena mungkin aja bisa nggak patuh, jadi Mm-mm. dikurangin Iya, takarannya, iya, ya iya. Heeh. banyak sih kecurangan-kecurangan Mm-mm. yang akhirnya membuat brand yang tadinya bagus Mm-mm. jadi langsung drop Oke, berarti hanya itu karena memang itu. iya ya, itu dari segi minusnya ya. Betul. Kalau dari segi plusnya nih, Kalau dari segi plusnya, kalau franchise itu makin banyak titik, makin mempermudah masyarakat untuk beli brand kita. iya. Jadi mereka mau yang rumahnya di barat, timur, Mm-mm. utara, selatan, kalau titiknya semua ada, bagus itu. Dan Oke. pos-posnya untuk dapat income-nya kan lebih Heeh. banyak. Oke. Daripada yang punya satu atau dua aja, itu Iya, 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 iya. plusnya. Heeh, heeh. Tapi kalau melihat SBY sendiri kan yang saya tahu dia store satu nih kok. Mm-mm. Dan untuk sistem penjualannya sendiri atau memang dia via store atau Mm-mm. sering ikut event atau gimana nih kok? Oke, kalau event lumayan ikut, tapi nggak Mm-mm. semua event diikutin sih. Oke. Kita selektif karena apa? Mm-mm. Bawa peralatan, bawa SDM itu juga cukup Betul, effort. cost-nya juga gede juga ya, Benar. Ya, benar-benar. tapi untuk sesekali kita ikut nggak apa-apa untuk sounding awareness ke Iya, 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 masyarakat iya. gitu Heeh. kan. Karena aku sempat lihat nih SBY bukan cuma support kayak event-event Hmm. gitu. Saya sempat lihat juga SBY sampai sempat buka booth nih di Oh ya. stadion. Ini Oh ya. itu pertimbangannya apa nih? Tiba-tiba SBY yang kita bisa biasa lihat eye look-nya nih, eye look-nya dia biasanya jarang banget ini kayak Eh, ikut event karena kan kalau kita ngelihat event di ranah stadion itu mm-mm, kan gede banget tapi emang banyak orang yang akan melihat itu mm-mm, dan cepet mm-mm. habis ya Iya, kok. betul, Nah cepat itu habis. pertimbangannya sendiri masuk ke event sebesar itu apa? Mm-mm, Karena kan biasanya kan expo kan mm-mm, udah biasa ya kok ya kalau mm-mm. expo. Nah tiba-tiba ambil gebrakan jualan di stadion loh SBY. Jadi sebetulnya kita tuh SBY itu kan core-nya di Hani. Jadi Mm-mm. kita memang mau mendekatkan diri ke komunitas-komunitas yang sifatnya olahraga atau Oke. kesehatan. Mm-mm. Jadi kalau kita masuk di stadion itu pas banget sih sebetulnya karena Mm-mm. segmennya mungkin dari orang yang suka olahraga ataupun masyarakat yang ingin nonton sepak Mm-mm. bola juga ingin menikmati kesegarannya Iya itu. sih sambil membuka jaringan baru ya kok ya. Mencoba peluang. Mencoba peluang. Berarti akan ada gebrakan nih saya melihat juga ya dulu kan SBY hanya identik sama minuman aja ya kok ya. Betul. Terus tiba-tiba di outlet Hmm, jualan inovasi ada makanan-makanan ringan. Nah, iya. itu pertimbangannya sebenarnya apa sih memang karena memang tuntutan Hmm, karena sekarang kan banyak banget ya yang mm-mm, ada kombinasi sama betul. yang Hmm, snack-snack dan yang lain-lain mm-mm, gitu di SBY sendiri itu memang seperti itu atau bagaimana mm-mm. kok? Itu memang dulu tuh kita masih agak susah mau masukin makanan apa ya gitu Mm-mm. kan. Tapi semakin kesini semakin store-nya mungkin sudah lebih besar, customer tuh tanya misalkan nggak ada makanannya ya gitu, yang Oke, snack-snack gitu kan. heeh, 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 Akhirnya ya heeh. udah kita coba provide itu Mhm, dan oke sih jalan lumayan sejauh ini. sejauh itu apa aja kok makanan-makanan yang Hmm, karena kan kalau saya lihat itu kan kayak lain daripada yang lain hmm, ya, kayak apa ya, shawarman ya. Tapi bukan ya namanya ya. Kalau bukan. kalau biasanya di kebab itu kan ada ya roti. Nah, kalau di SBY itu apa Ya. sih kok? Kalau yang pertama kali itu kita snacknya itu dimsum, yang Oke, simple sih ya, heeh, cuman heeh, dimsum heeh. siomay gitu kan. Mhm. Itu terus yang berikutnya itu yang cukup unik itu yang di pita bread sih.
Oke, itu lebih ke apa itu pita Pita bread? bread itu dia rotinya kayak roti gapit gitu, Oh, tapi isinya kita tetap healthy ya. Jadi ada selada, oh, tomat, VG ya. tapi juga ada chicken, beef sama Heeh. smoked beefnya Mm-mm, pilihannya. mm-mm, Itu mm-mm, buat orang yang nggak mau makan nasi tapi mm-mm. pengen cukup kenyang lah Iya. istilahnya. Mm-mm. Kenyang sih, makannya tuh kenyang kok. Itu itu memang ngeracik sendiri atau gimana Kalau kamu? itu SB collab Oh, sama collabs. temen, Heeh. jadi brandnya kita buka di Surabaya, Mm-mm. berjalan juga sih Oke. untungnya. Mm-mm. Oke. Target Hmm, 2025 nih, hmm. ya kan? Sementara outlet satu gede juga nih. 2025 ada target dan inovasi baru nggak? Oh banyak. Sambil nyoba boleh nggak Oh sih kok? boleh. Mana deh Strawnya mungkin ininya, sedotannya. sedotannya. Ini yang Itu honey lamb ya? yang ada tulisannya tuh honey lime sama popping Oreo. leci. Ini pink lychee bukan ya? Oh, Popping leci. PL, oke, popping kita lihat leci. nih ya Mm-mm. gimana nih. Karena saya tidak kopi, jadi Iya, kita coba oke. yang ini. Biar tahu ini. Berarti ini Oh, perpaduan strawnya nggak ada antara yang besar ya? Sedotannya. Bobanya nggak bisa masuk ntar. ini bobanya Po- import apa nah, gimana? ini Enggak. import juga. Nah, tapi popping ini beda. Kalau dulu memang Heeh. SB itu pakai popping yang ciwi, yang kenyal-kenyal itu. Yang hitam. Betul. Oke. Tapi kita kan harus ngikutin. Yos, nggak Oke. apa-apa, nggak apa-apa. Nah, kita kan mau ngikutin tren ya. Heeh. Jadi kita pakai popping yang sekarang itu buah. Jadi kalau kita masuk di mulut gitu, terus gitu meletus. Oh, paham. Ada. Ya. Itu kita Jadi, punya flavor yang mm-mm. mango, strawberry sama leci. Oh, aku kira original tuh rasanya. Enggak ya? Enggak, Oh, enggak. dan ini tuh rasanya beda. Soalnya perpaduan antara lemon, honey, sama leci ya. Iya, Dikombin betul. jadi satu. Dikombin jadi satu. Oke. Iya. Bisa dibayangin betapa Bisa ini, segarnya. bisa. Dibayangin rasanya Sama seperti limau. kamu. Kamu yang mana? Enak banget ini, seger banget tuh. Bagi yang ini sih suka yang ada tes kecutnya, Mm-mm, tes manisnya, itu mm-mm, semua dapat di sini mm-mm. sih. Oke. Dan kita bisa bukan les sugar, sih les honey Les maksudnya. honey, Mm-mm, iya sih emang sih. mm-mm. Ini Bisa. top nih yang ini nih. Makanya nggak salah ya teman saya mau ambil mau ambil jadi modelnya SBY. Habis itu kan ini nih, ini juga menjadi keunikan tersendiri ya. Namanya SBY, kayak kepanjangannya Surabaya. Mm. Tapi gambarnya tuh Bumblebee gini loh, ya kan, lebah. Dan dia itu ada hashtagnya temokno aku lur. Nah, ini ada ceritanya nggak sih kok? Kalau Iya. yang Bumblebee kan tadi udah Bi. ceritanya. Ha-ha. Orang pakai helm gambar Betul. lebah. Lucu kan? Nah, ini tiba-tiba yang baru saya tahu, Mm. itu ada temokno aku lur. Temokno aku. Temokno aku loh ya. Temokno aku. Tolong Bang, temokno aku. Itu kenapa kita muncul ada hashtagnya juga gitu? Iya. Jadi yang pertama itu mau tak betulin itu pronunciation-nya. Jadi SBY. Jadi itu kan Heeh. SBY. IS, Iya, BE, iya, BEE ya. BEE, lebah Sama sama Y oke, akhirannya. Nah, itu heeh. sebetulnya kan mewakili kalau S-nya itu AS, S Mm-mm. ya, terus B-nya itu lebahnya. Lebah, Kalau heeh. Y-nya itu akhiran, kebetulan pas sama kota Surabaya di mana ini pertama kali dibuat kan di sini, di Oh, Surabaya. filosofinya seperti Heeh. itu. Jadi SBY. Oh, pantas itu berkaitan sama temokno aku lur ya Iya. kan? Ya, temokno aku lur lah. Nah, Jadi itu kalau Temokno itu supaya apa ya, kan kita brand baru dan harapannya setiap kali mm-mm. orang yang minum pas mau masukin strawnya sedotannya Heeh. itu baca dulu, oh ya Temokno aku lur Oke, dengan SBY gitu. oke. Nyambung sih. Jadi menemukan Minuman unik ini. minuman unik ini, yaitu SBY ini di Surabaya. Hmm. Iya, berkaitan. Kok tadi kita bicara inovasi nih ya, Hmm, kok ya. hmm, Bukan cuman ikut event, bukan cuman ikut apa namanya support di hmm, event-event tertentu juga, hmm, tapi Koko juga mulai ikut acara-acara workshop dan yang lain. workshop Nah, ya. ya kan. Nah, itu salah satu akhirnya Koko mau memberanikan diri. Itu apa karena memang SBY ini butuh branding yang besar Hmm, untuk inovasi 2025 atau hmm, gimana? hmm. Sangat butuh sih. Jadi kalau ikut workshop-workshop yang seperti itu kan
memang kita harus belajar juga untuk mengikuti perkembangan yang ada, update ilmu juga harus gitu kan. Nah kalau memang kebetulan akhir-akhir ini banyak lumayan diundang, jadi untuk jadi speaker di talk show, di Oke. apa. Nah itu untuk memberikan insight, jadi nggak bermaksud untuk menggurui sih, tapi kita berbagi pengalaman. Kebetulan SBY itu kan berangkatnya dari nol dan nggak dari background bisnis kan, jadi Iya. kita nyoba-nyoba, tapi kita learning by doing gitu Oke, sih. ya 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 ya. Dipahami ya, heeh. Di copy. Nah, benar, tapi dengan itu ada tingkatan-tingkatan nih kok. Sekarang kan mulai Hmm. banyak ini anak-anak Gen Z yang Mm-mm. mulai merambah di dunia bisnis juga. Mm-mm. Mungkin dari Ko Antoni sendiri ada nih istilahnya tips-tips yang Hmm. mereka itu bagaimana cara konsisten untuk mengembangkan bisnisnya itu seperti Hmm. apa sih? Apalagi kan food and beverage di Surabaya itu sekarang lagi menjamur banget dan Betul. menjadi salah satu kota yang apa ya, istilahnya udah kayak Kuliner. kuliner, udah kayak Mm-mm. Malang, kayak Jogja, Mm-mm. bahkan di atasnya itu sekarang kayak gitu kan. Nah, itu gimana sih kok? Ya kalau tipsnya sih kalau berdasarkan apa yang sudah pernah saya jalanin ya Mm-mm. gitu. Yang pertama itu mungkin kenali dulu produknya kita. Jadi untuk mau menjual atau mengenalkan kita harus tahu keunikannya produk kita tuh apa. Jadi pembedanya dengan yang lain itu di mana. Karena kalau kita sudah tahu pembedanya produk kita di mana, itu akan lebih mudah untuk kita mengkonsistensikan mengenalkan produk kita. Lain halnya kalau nggak tahu, nggak mengenali produk kita sendiri. Jadi akhirnya kita kan juga bias ambigu mau ngomong, oh iya ini teh, terus bedanya sama teh sana apa? Iya. Ya sama sih teh, tapi lah tapinya apa Iya gitu iya kan. iya iya iya. Tapi kalau kita ngomong kayak SBY, kita teh madu udah jelas bahwa kita sama teh, tapi kita ada ingredient core-nya adalah di honey. Itu yang pertama, kenali produkmu gitu kan. Yang kedua, jangan mudah putus asa. Namanya orang di F&B itu pasti up and down. Iya. Sepi nggak pernah, SBY pernah zaman COVID, Oh nol iya. sehari pernah. Selama berapa lama? Cukup lama. Ya, itu Ya, memang terasa itu sekali, terasa. benar benar Dan nggak kok. hanya di COVID sih, sembari kita berjalan pun di tahun-tahun berikutnya ketika misalkan kita sepi atau lagi down, ya nggak masalah. Itu justru tantangannya kita harus evaluasi, kenapa ya kok ini turun nggak ada yang beli? Apakah dari produknya yang kurang oke, atau pelayanannya kita? Banyak hal yang harus diulik. Jadi kita harus, apa ya, jangan mudah menyerah sih. Kalau kita sudah punya tekad, oh ya kita mau bikin ini, ya udah difokusin, ditekunin, diniatin, ada jatuhnya dicari kenapa kok bisa jatuh kayak Oke. gitu. Yang ketiga mungkin dari inovasi ya, inovatif. Kita nggak boleh stuck di satu itu doang. Jadi oh jualannya cuma teh, ya udah teh gitu. Iya. Nah kan orang itu selalu berkembang, selalu pengen nyoba yang baru. Iya. Apalagi orang Surabaya kan FOMO ya. Jadi Oh, FOMO ada banget. yang baru Betul. serbu gitu Iya. kan. Nah yang susah itu bukan membuat FOMO-nya, tapi justru mempertahankan supaya orang itu tetap FOMO sama brand kita tuh seperti apa. Itu yang sulit sih. Terus yang berikutnya, Kalau persaingan harga gimana kok? oh iya, kalau persaingan harga kebetulan SBY tidak mau terlalu bermain di persaingan harga. Oke. Karena di persaingan harga itu kita tidak bisa menunjukkan kualitasnya kita seberapa. Jadi kita bikin harga yang secara psychological price masuk, tapi juga nggak kemurahan, nggak kemahalan. Tapi kalau ada tetangga misalkan, oh ini cuman 7.000, ya kita nggak harus ngejar juga jadi 6.000 gitu kan. Itu karena kita harus pede sama kualitas produk kita sendiri. Kalau masyarakat belum memilih kita ya berarti mungkin belum masuk di apa ya, keinginannya mereka atau harapannya mereka. Jadi ya nggak apa-apa dengan brand yang lain. Jadi kita mau tetap di stabilitas kualitas dan harga itu juga harus terjaga. Sama yang terakhir ya konsistensi. Kalau menurut Koko sendiri ya, Mm-mm. bisnis F&B sabar itu diperlukan nggak? Sangat. Sangat, bila perlu kayak mie gitu yang panjang bisa molor. Yang molor terus balik Ya, lagi gitu kan. Kan nggak boleh rigid ya. Iya benar, nggak boleh patah kan Nggak boleh. ya, benar Harus benar. sabar. Sabarnya R-nya sampai Sampai nggak ada nggak ada batasnya. batas. Tapi katanya meskipun kesabaran manusia ada Ada batasnya ya. batas. Ya paling kalau udah mentok diem dulu sih. Iya benar. Diem dulu tuh jadi kita nggak melakukan
pergerakan apa-apa, kita amati dulu. Kalau semakin kita bergerak, kita makin nggak tahu ini harus diapain, harus kemana. Yang jelas memang satu ya, hal inovasi itu harus tetap ada ya, Harus meskipun sekecil sekecil apapun. apapun, karena melihat memang benang merahnya adalah nggak usah kita ngomong setiap bulan ya kok, setiap hari aja persaingan di bisnis makanan minuman tuh cepet banget. Cepet Bener. banget. Kalau kita nggak membuka mindset kita untuk bersaing itu ya susah juga. Yang terakhir nih kok, harapan kok Anthony sendiri dengan bisnis minuman ini itu ke depan apa? Oke, harapannya kalau SBY itu kedepannya kita nggak cuman menjual produk jadian. Jadi kita kedepannya pengen jual bahan baku, terutama di tehnya. Nah, Itu. ini yang paling yang ditunggu nih, karena teh itu kan nggak banyak orang aku melihat di Surabaya itu kan mereka tuh lebih banyak jualan teh adalah teh yang sudah kemasan, teh yang Betul. sudah Udah jadi ya, udah ready to drink ya. Jarang banget nih karena kayaknya di Surabaya ataupun di mana tuh need banget nih kayak teh yang Ocha, yang kayak teh-teh Taiwan itu kan memang masih belum banget ada di sini. Ada nggak sih kayak gitu kok nanti di salah satu wishlist-nya SBY? Pasti akan masuk, tapi yang pasti kita yang akan realisasikan yang produk lokal dulu ya. Jadi yang memang itu udah ada di menunya kita, itu yang akan kita translatekan menjadi bahan baku. Jadi yang pasti kayak teh sih. Jadi kayak daun tehnya itu kan, oh ya selain lemon tea itu SBY punya yang juga banyak peminatnya itu original tea. Original tea itu adalah teh racikan khususnya SBY. Oh ya? Jadi Oh yang beda. kayak ini ya? Original, ada Ini nggak ya, ya? ori ya? Ah iya itu betul. Oke, Kak, Cobain. simpan nanti ini ya. Saya akan mencicipi yang ini Ori nih. ini kenapa bisa bilang beda? Karena teh racikannya ya spesial. Beda sama yang lain Lokal. pasti. Lokal pride pastinya. Tapi ini racikan khusus SBY. Itu menjadi salah satu ikonik ya. Berarti Betul. kalau bisnis minuman itu bukan hanya mengandalkan kita kalau pingin cepet laris kita instan beli bubuk kayak gitu. Tapi kita harus bisa meracik sendiri dan Betul. mencicipi itu sampai kita dapat taste-nya yang dapat kayak gitu. Betul. Oke. Dan ternyata kan kalau yang jadian banyak juga peminatnya. Jadi dia 11-12 kini penjualannya sama yang lemon tea sekarang. Bahkan mungkin agak membalap ya karena memang dari sisi harga dia lebih murah dari lemon tea. Hanya dengan 9.000 bisa mendapatkan 22 oz. Memang ini lagi hits kalau teh-teh yang ori-ori itu memang lagi booming banget. Betul. Karena memang praktis dan memang orang kan lebih memilih kadang yang itu ya kok ya. Oke, Ko Anthony, makasih banyak udah mampir di studio kamu ya. Mungkin next kita podcast lagi kok dengan menu-menu baru SBY. Menu-menu baru, Iya. boleh. Terima kasih ya kok. Sampai jumpa. Thank you.